Kalau dengar nama Jeffrey Epstein, apa yang ada di pikiran kalian? Predator, pemeras, monster? Ya, itu semua benar. Tapi di pembahasan kali ini, kita nggak cuma akan ngomongin kejahatannya aja. Coba kita pakai kacamata seorang analis keamanan finansial. Kita akan bongkar, bener-bener bongkar, sistem bisnis yang dia bangun. Sebuah mesin rumit yang dirancang buat apa? Buat menipu dan mengendalikan orang-orang paling berkuasa di dunia. Nah, sebelum kita mulai lebih jauh, penting banget buat kita sepakat dulu soal ini. Apa yang akan kita bahas ini sumbernya dari jutaan dokumen pengadilan, kesaksian di bawah sumpah, dan log penerbangan yang sudah dirilis ke publik. Jadi ini bukan spekulasi ya, ini adalah fakta-fakta mengerikan dari sebuah kasus yang benar-benar terjadi. Ini dia pertanyaan besarnya. Gimana coba, seorang mantan guru yang gagal nggak punya gelar sarjana, tapi kok bisa dapat akses VIP ke Gedung Putih, bisa foto bareng Ratu Inggris, dan bahkan bisa bikin para miliarder teknologi tunduk sama dia. Nah, buat ngejawab itu, kita harus bongkar sistemnya lapis demi lapis. Oke, kita mulai analisisnya ya. Setiap operasi kriminal skala besar itu butuh satu hal yang sama, modal. Jadi, lapisan pertama yang harus kita bedah, tentu aja, fondasi finansial Epstein. Dari mana coba datangnya semua uang dia yang kayaknya nggak ada habisnya itu? Pertama-tama, kita harus hancurkan dulu mitosnya. Media tuh sering banget ngambarin dia sebagai investor jenius atau miliarder dari Wall Street. Padahal faktanya, dari awal karirnya di bank investasi Bear Stearns yang dia masuki pakai CV palsu, sampai akhir hidupnya, Epstein itu ya seorang penipu ulung. Nah, ini dia nih, titik kuncinya. Titik balik hidup Epstein itu terjadi waktu dia ketemu Leslie Wexner. Tahu kan? Pendirinya Victoria's Secret. Ajaibnya, entah gimana caranya, Epstein ini berhasil meyakinkan Wexner buat ngasih dia power of attorney atau surat kuasa penuh. Artinya apa? Ini artinya Epstein punya hak legal buat tanda tangan cek, jual properti, mindahin aset-aset Wexner tanpa perlu izin lagi. Bayangin ya, ini kayak dikasih kunci brankas yang isinya nggak ada habisnya. Dengan kunci ini di tangan, Epstein tiba-tiba punya kekuasaan finansial yang luar biasa besar. Rumah super mewah di Manhattan, jet pribadi yang terkenal itu, plus uang tunai buat operasinya, semuanya itu punya Wexner. Epstein sebenarnya nggak punya uang, tapi dia punya akses tanpa batas ke uang orang lain. Dia memposisikan dirinya sebagai fixer, orang yang nanganin kerjaan kotor, dan yang paling penting, bikin struktur penghindaran pajak yang canggih buat Wexner. Sekarang kita pindah ke lapisan berikutnya, kita lihat gimana semua ini dibangun. Oke, akses finansial udah di tangan. Tapi Epstein butuh sesuatu yang lain. Legitimasi. Dia perlu mengubah akses ke uang jadi akses ke lingkaran intelektual dan kekuasaan. Dan strateginya, wah benar-benar licik. Metodenya itu kayak proses 3 langkah yang brilian. Pertama, dia nyumbang jutaan dolar ke universitas-universitas paling bergengsi, sebut aja Harvard dan MIT. Kedua, dia mendanai riset-riset yang kontroversial, yang biasanya dihindari sama institusi lain. Dan yang paling penting, langkah ketiga, sebagai imbalannya, dia nuntut akses. Akses ke konferensi dan perkenalan dengan para ilmuwan top. Inilah pintu belakangnya buat mencuci reputasinya. Terus kenapa seorang Bill Gates butuh Epstein? Karena Epstein menjanjikan sesuatu yang nggak bisa dibeli pakai uang, pengakuan tertinggi. Dengan mulut manisnya, dia bilang ke Gates, "Saya kenal Komite Nobel di Norwegia. Saya bisa lobby mereka buat kamu." Janji inilah yang bikin Gates mau ketemu dia, dan pertemuan itu ngasih Epstein legitimasi yang dia idam-idamkan. Nah, setelah uang dan reputasinya dicuci bersih, Epstein mulai pakai itu semua buat menjerat orang-orang paling berkuasa di dunia. Coba kita lihat beberapa contoh kunci dari jaringannya. Ini semua berdasarkan dokumen yang udah dibuka untuk publik. Oke, coba kita lihat 3 studi kasus ini ya. Pertama, Pangeran Andrew, yang katanya di lingkaran dalam Epstein dijuluki si bodoh yang berguna. Dia itu fungsinya kayak ATM berjalan. Kedua, Bill Clinton. Log penerbangan nunjukin dia terbang pakai jet pribadi Epstein sebanyak 26 kali loh. Dan ketiga, ada Donald Trump, teman pestanya di era 90-an, yang secara terbuka muji-muji gaya hidup Epstein. Dan ini yang paling penting, semua data ini bukan spekulasi, ini fakta dari catatan pengadilan. Sekarang kita sampai di lapisan terakhir dan paling gelap dari operasi ini. Gimana caranya Epstein bisa mastiin semua orang yang terlibat itu tutup mulut dan nurut sama dia? Jawabannya ada di sebuah sistem pemerasan yang super canggih. Epstein itu jualan satu hal ke para elit ini, privasi absolut.
Dia beli sebuah pulau terpencil di mana mereka bisa merasa aman buat memuaskan fantasi tergelap mereka. Janjinya simpel, apa yang terjadi di pulau ini bakal tetap di pulau ini. Tapi, janji privasi itu justru kebohongan terbesarnya. Itu jebakan. Waktu FBI ngegerebek propertinya, mereka nemuin sistem pengawasan tersembunyi yang canggih di setiap sudut. Setiap tamu, setiap tindakan, semuanya direkam. Ini bukan buat kenang-kenangan ya. Ini adalah pengumpulan aset. Aset pemerasan dalam bentuk ribuan jam bukti visual. Materi pemerasan ini punya nama kompromat. Inilah polis asuransi miliknya. Kalau ada dari para elit ini yang berani macam-macam, Epstein udah pegang kartu truf yang bisa ngancurin hidup mereka dalam sekejap. Inilah kenapa dia seolah kebal hukum selama bertahun-tahun. Dia itu menyandera moralitas para elit global. Oke, Epstein emang udah tewas di sel penjaranya. Tapi kematiannya itu nggak menyelesaikan masalah. Analisis kita ini akan ditutup dengan mengalihkan fokus dari orangnya ke sistem yang memungkinkan semua ini terjadi. Epstein itu cuma gejala, penyakitnya ada di sistem. Bank-bank raksasa kayak JP Morgan dan Deutsche Bank akhirnya harus bayar denda ratusan juta dolar. Kenapa? Karena sistem internal mereka terbukti sengaja tutup mata sama aktivitas ilegal Epstein cuma demi keuntungan. Jadi ini bukan lagi soal satu orang jahat, ini soal kegagalan institusional. Jadi kesimpulan utamanya begini. Kasus Epstein ini ngungkap sebuah kebenaran yang bikin ngeri. Di level kekayaan dan kekuasaan tertentu, hukum dan moralitas itu seolah jadi pilihan, bukan lagi kewajiban. Sistem inilah yang melahirkan monster-monster seperti dia. Kematian Epstein mungkin nutup satu bab ya, tapi pertanyaannya masih menggantung. Apa jaringannya beneran hancur, atau dia cuma satu operator yang kebetulan ketangkep? Soalnya gini, sistem yang bikin dia bisa berkuasa, uang gelap, orang-orang yang gila status, dan rahasia kaum elit, itu semua masih ada dan berjalan baik-baik aja. Jadi pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah ada Epstein yang lain, tapi di mana mereka sembunyi sekarang?